Ngomong dulu Pak Yasin. Cek 1, 2, 3. Iya. Insyaallah. Insyaallah. Allah ya. Allah. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat belajar ngaji yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Sandi Ibrahim selaku pembawa acara dalam kegiatan bincang-bincang santai dalam channel Belajar Ngaji. Nah, hari ini saya bersama dengan dua kawan saya ya, yang satu ini guru saya, yang satu anak muda yang Masya Allah menjadi inspirasi remaja muslim ya saat ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Kang Rofi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Iya. Ustaz Yasin gimana kabarnya? Alhamdulillah, barakallah. Iya. Nah, pada kesempatan ini ya kita mau bincang-bincang karena kita baru saja melakukan kegiatan mengikuti kegiatan i'tikaf di masjid apa kemarin? Masjid Fauzan Azimah. Fauzan Azimah ya. Itu di Balikpapan Regensi ya. Nah, Masya Allah ya, kita mengikuti kegiatan dan ternyata itu kegiatan terakhir ya. Tadi malam itu ya? Ya, terakhir. Tadi malam kegiatan terakhir. Tanggal 15 ya. Sebenarnya itu sudah berjalan berapa lama itu? 3 hari aja. 3 hari ya? 13, 14, 15. Oh, 13, 14, 15 ya? Iya. Tukang Rofi sendiri ngikuti dari awal atau gimana itu Kang? Dari awal. Dari awal ya? Berdua sama saja. Oh, berarti pertama, kedua, ketiga itu hadir terus ya? Masya Allah ya. Sudah dapat mana nih berarti Lailatul Qadar ya? Masya Allah ya. Iya, kebetulan kalau saya baru tadi malam ya mengikutinya dan seru ya ternyata ya, seru ya. Tadi malam itu mungkin Ustaz Yasin saya mau tanya dulu nih ya. Iya. Apa kegiatan tadi malam itu apa aja sih tadi malam kegiatannya itu? Tadi malam kegiatan i'tikaf yang terakhir itu itu diadakan talk show ya. Talk show ya. Show, kayak kita gini ya ngobrol-ngobrol juga ya. Tapi sebelumnya dia buber di halaman. Oh, buka bersama. Buka bersama. Oh, buka bersama ya. Ya, setelah itu sholat maghrib jamaah, nunggu isya, lanjut terawih. Lanjut terawih. Setelah itu diadakanlah yang nama talk show itu. Talk show-nya itu ya. Talk show itu berbagai kelompok komunitas dakwah ya yang hadir ya. Komunitas dakwah, bahkan di atas kapura talk show itu dituliskan dengan gamblang jelas tulisan simpul dakwah. Oh, simpul dakwah ya. Masya Allah ya. Iya. Masya Allah ya. Nah, kemudian ke Kang Rofi nih. Masya Allah berzikir terus ini Kang Rofi nih. Masya Allah. Udah dapat malam Lailatul Qadarnya ini ya. Masya Allah ya. Nah, tadi malam itu banyak kenalannya berarti teman-temannya ya dari komunitas-komunitas dakwah anak muda kayaknya ya. Ya, banyak yang dikenal lah. Oh gitu. Siapa aja yang datang itu tadi malam itu? Saya agak lupa soalnya itu. Saya sebut komunitasnya aja. Oh iya, komunitasnya. Ngopling. Kajian trotoar. Kajian trotoar. Ngopling tadi apa kalau ngopling? Ngobrol Islam keliling. Kalau katro kajian trotoar ya. Terus apa lagi? Ngopi mas ya apa? Nongki. Ngobrol. Nongkrong sambil ngobrol Islam gitu kayaknya ya. Iya. Sebetulnya itu komunitasnya aja yang banyak. Komunitasnya banyak ya. Orangnya itu aja. Iya. Iya. Sampai hafal mukanya lah.
Sampai hafal ya. Ini soalnya Kang Robi ini aktif juga di media sosialnya ya, khususnya itu aktif di IG kayaknya ya teman-teman itu ya. Iya, di IG sih. Bahkan saya dengar itu kemarin tuh mereka itu ada kajian di Living Plaza itu. Living Cuaks, Plaza. Cuaks apa sih? Yang itu ya apa? Yuk ngaji ya. Oh, Yuk Ngaji tuh ya yang ngadakan ya. Nah, sebenarnya kalau dari Kang Robi sendiri nih sebagai remaja anak muda ya zaman now ya. Karena berapa usia antum saat ini, Kang? 25. 25 ya. Wih, Masya Allah masih muda sekali ya. Kalau saya sih baru berapa 13 tahun kayaknya saya. Nah, apalagi namanya? Bagaimana kesan antum dengan adanya komunitas-komunitas dakwah yang memang kalau kita lihat itu memang mengarah pada generasi-generasi muda sekarang itu. Gimana pendapat antum tuh terkait ke komunitas-komunitas tersebut gitu, Kang? Ya harusnya sih positif lah kalau ada komunitas dakwah itu saling support lah. Gitu ya. Ya, dan sebisa mungkin sih mengarahkan teman-teman kenalan. Karena mereka itu dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan. kalangan. Biker, ada yang pecinta kopi, ada yang doyan begadang. Doyan begadang gitu ya. Iya. Ya berbagai hobi anak muda lah. Ya. Iya. Jadi kalau anak-anak muda yang pengen hijrah, nggak punya tempat, nggak punya wadah, bisa aja merapat ke mereka, ke Simpul Dakwah. Ke Simpul Dakwah itu ya. Jadi artinya mungkin nomor kontaknya ada di bawah. Iya nanti dicantum kayak. Jadi artinya mungkin ini ya, kadang-kadang identik hijrah itu langsung ekstrim gitu ya, meninggalkan nggak lagi nongkrong gitu ya, nggak lagi ngopi gitu ya. Terus pokoknya di masjid aja begitu ya. Langsung pakai baju gamis, ya. sorban. Padahal tidak seperti itu ya. Namanya hijrah ya perlahan juga ya, dan tempat-tempat begitu itu bukan sesuatu yang haram gitu kan. Artinya tergantung bagaimana tempat itu diadakan kegiatan apa gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan di situ mungkin minuman yang haram ya jelas haram ya gitu ya, atau misalkan melakukan sebuah minumannya insya Allah soda gembira aja lah. Soda gembira ya. paling berwarna sudah. Paling berwarna itu ya. Iya, gimana ya? Aku belum pernah minum itu soda gembira itu. Oh, ada ya itu ya. Warna-warna pink gitu ya. Oh iya. Kita minumnya kopi ya. Makanya tadi malam saya itu Masya Allah ya, dengan kopi itu semangat melakukan amalan-amalan yang lainnya. Iya, terima kasih tuh dari Kang Robi selaku kalangan anak muda ya, milenial. Nah, kita ke Ustadz Yasin ini ya. Ustadz Yasin, tadi malam kan habis kegiatan gitu ya, ada talk show dengan beberapa komunitas-komunitas dakwah gitu kan, yang Masya Allah ya, kontribusinya juga sangat luar biasa di Balikpapan ya. Karena memang kita sepertinya juga butuh yang demikian untuk mengajak para saudara-saudara kita yang mungkin masih belum mendapatkan hidayah, ataupun yang perlu dengan bimbingan-bimbingan terkait keagamaan seperti itu. Nah, setelah itu ada kegiatan lagi itu ya kan, ada kegiatan malamnya itu apa? Kegiatan apa itu Ustaz di malam harinya itu? Di malam yang terakhir banget malam hari itu adalah renungan malam. Oh, renungan ya Ustaz ya. Renungan tadi malam itu dibawakan oleh seorang mu'alaf. Oh, beliau itu mu'alaf ya. Kalau tidak salah dari ini ya, dari Katro ya, teman-teman Katro ya? Ya, teman-teman Katro. Iya. Akan sangat luar biasa. Sangat dahsyatnya dia mulai hijrah dengan punya pengetahuan Islam, dengan cepatnya, dengan
doa-doanya mereka, dengan kelugasan berbicara mereka, komunitas Katro itu kajian trotoar itu. Lupa namanya siapa, namanya Andrian apa Aprian atau apa itu. Iya ya. Memang aktif ini ya. Ya itu renungan malam ya dia Malam ini ya. sampai jam 1.00 ya. Iya ya. Itu. Jadi situlah mereka berkeliling dengan sholawat Nabi, dengan zikrullah, Zikrullah. kepada Allah, takarrub ila Allah. Iya. Terus ya setelah itu Ya. ditutup dengan doa-doa itu tadi. Iya doa ya. Beliau juga yang membacakan doa ya untuk kita. Doa mereka dengan gaya tidak seperti kebanyakan orang yang harus cobaan ya. Iya ya. Mereka pakai sarung dudung di lehernya dengan biasa gitu ya. Karena ilmu agama itu tidak harus didapat di pondok, bilang gitu. Iya. Di masjid, tetapi bisa di kafe-kafe, di tempat-tempat bilang tadi nongkrong ya. Nongkrong ya. Nongkrong di situ sampai dibayarinya kopinya, rokoknya. Di situ lah mereka ikut berkumpul, makanya di situ dikatakan di gerbangnya itu simbol dakwah. Iya. Di bersinergi untuk dakwah Islam ini, karena memang hanya Islam yang punya kebaikan. Iya. Hanya Islam yang punya kebaikan. Kadang ada kala perbedaan, Khilafiyah maksudnya kan? ya, perbedaan Furu'iyah. furu'iyah, perbedaan itu kadang dibolehkan beda, tapi ada yang wajib sama. Wajib sama ya. Contohnya apa tuh wajib sama kemarin? Yaitu Akidah. tentang Akidah ya. Akidah itu ya. Tentang mempersatukan umat ini. Karena bagaimana kalau furu'iyah itu diangkat terus perbedaan sehingga sampai kapanpun tidak selesai umat ini. Iya. Yang menjadi tujuannya ya untuk menerapkan syariah, menegakkan khilafah, dan kita gitu ya. harus satu perasaan, satu pemikiran, dan satu hukum. Disitulah akan kekuatan kita akan punya kekuatan besar untuk mengembalikan kehidupan seperti Rasulullah dulu, yaitu kehidupan Islam. Kehidupan Islam ya. Kepribadian Islam, masyarakat Islam, negara Islam. Iya. Terus gini Ustaz, mungkin harapannya nih Ustaz Yasin dengan adanya kegiatan seperti kemarin ya, harapannya untuk mungkin masjid-masjid yang lain atau mungkin kan itu kayaknya hanya di situ aja ya. Kita belum menemukan ini ada di tempat, atau mungkin ada juga kegiatan iktikaf tapi ya hanya iktikafnya saja, tidak ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu sebelumnya gitu kan. Nah, mungkin harapannya gitu kan untuk apakah masih ingin ada kegiatan yang serupa demikian atau ya cukup hanya di situ saja. Ini kan masih, kalau kita lihat masih masih ada malam-malam ganjil berikutnya, itu nanti malam 16, 17, 19 gitu kan, sampai seterusnya gitu. Gimana itu harapannya ke depan itu? Harapannya terus dipupuk dan terus dikembangkan atau gimana? Dikembangkan dan pokoknya
kita aktivitas ini jangan kendor. Jangan kendor ya. Terus ya, kita pompa dalam diri kita mengajak, itu dakwah itu memang kalau kita tidak berdakwah ya mungkin Rasulullah sangat besar di zona aman gitu. Tapi dia memilih dakwah ya tidak aman. Sampai dia mau dibunuh, sampai dia dilempari dan lain sebagainya. Dan kita selaku umat Muhammad harus mengikuti tapak tilasnya Nabi itu. Karena dakwah itu adalah mega proyeknya Rasulullah SAW. Hanya dakwah inilah yang uslub yang bisa menambal, menutup kekurangan-kekurangan kita di dalam melakukan perintah Allah. Contohnya sholat, belum tentu kita itu sholat diterima. Sedangkan kita lihat bagaimana kemaksiatan itu bertambah terus ya. Sedangkan ibadah kita hanya sekali kita lakukan ya sampai 2 menit, 3 menit. Nah, pahala Islam itu hanya 2 menit, 3 menit kita mencarinya. Iya. Untuk menutupi dengan dakwah, karena dengan dakwah insya Allah semua bisa teratasi gitu. Karena sekali lagi dakwah Islam itu akan mengembalikan Islam yang telah diemban Rasulullah atas perintah Allah. Iya, insya Allah ya. Jadi intinya intinya tadi dakwah ya, mengajak kaum muslimin itu bukan hanya sekedar ketika berislam melaksanakan ibadah-ibadah yang seperti sholat, zakat, puasa saja ya, tapi ada kewajiban dakwah juga ya, apalagi saat ini kita melihat kondisi umat Islam dalam kondisi terpuruk begitu ya. Ya, baik, kita kembali ke Bung Rofi nih atau Kang Rofi ya. Tadi malam gimana sahurnya, Zat? Sahurnya luar biasa. Oh gitu ya. Lebih banyak dari yang lebih banyak ya. Ya alhamdulillah, jamunya kompak bagus. Aduh. Langsung penuh perut. Masya Allah ya. Sahur tidak bermasalah sih, yang masalah itu kayaknya siapa yang dicalonkan sebagai imam itu nanti. Oh ada dicalonkan jadi. Iya, sudah latihan semalam. Sudah berlatih baca Al-Baqarah, ya Allah. Dari tarawih itu kan sudah ini imam untuk sholat tahajud. Sholat tahajud. Iya, oh ada sholat tahajud ya tadi malam ya. Sudah diamanahkan sama ketua panitia di sana lah. Iya. Diamanahkan nanti maju di hari terakhir gitu. Iya. Oh berarti sudah tekan kontrak gitu lah kalau bahasanya ya. Sudah latihan pula itu kalau tidak salah ya. Pas kita tarawih di atas tuh dia langsung ambil mic langsung ke imam gitu ya. Imam. Makanya ini saya juga heran juga gitu kan. Kok nggak biasanya gitu kan, ada orang itu biasanya kan malu-malu gitu ya. Malu-malu tapi kok ini sudah siap dengan mic begini gitu kan. Ya mungkin saya paham juga, mungkin beliau ini mau ngisi nih, apalagi begitu pas kita ngikutin sholat tarawihnya itu bacanya apa tuh kemarin? Surah apa tuh? Surah Al-Baqarah ya. Luar biasa. Dari ayat 1 itu sampai 100-an. Iya, ditutup. Itu ayat terakhir tuh juga ditutupnya itu kan. Masya Allah. Itu kalau saya lihat total-totalnya 2 juz itu, Zat. Dibaca itu, Masya Allah ya. Sampai terakhir lillahi inna fi khalqi ya. Sampai wala nabluwannakum bisyai'in minal Masya Allah ya. Tapi ada problem apa, kendala apa kemarin? Begitu sudah jam 3 teng. Iya. Mana ini orang yang tadi malam latihan semalaman gitu. Akhirnya diganti dengan badal. Badal tidak terduga-duga. Itulah manusia ya. Makanya perlu umat ini tahu, jangan mengharap manusia terlalu tinggi gitu ya. Pak, aku jujur aja meskipun dapat kamera. Sakit hatinya betul. Jangan mengharap manusia. Kalau line A gagal, cari line B. Bagaimana, saudara-saudara? Aku Pak ya, tadi malam itu sampai nggak bisa sahur itu Pak, cuma separuh Pak aku bisa makan itu. Ya, memang nggak mau terlalu banyak nasinya.
Kalau sedikit separuh. Aku tuh mau cari samsat itu Pak. Samsat hidup itu mau tidur. Ya alhamdulillah. Aduh ya Allah. Itu berkah banget. Aduh. Tapi langsung datang ya. Begitu beliau mau mengambil alih salat subuh kan, Iya. ada imam tetapnya lagi, nggak jadi lagi. Jadi kasihan. Sampai ada jamaah ini akan kedatangan imam dari Afrika gitu ya. Pertama itu Baju gini kan. gamis putih baru lagi. Ini saya juga udah curiga ya. Aku juga udah curiga sedari awal masih kita ini kan. Setelah selesai acara di depan itu kan. Ini orang ini kok kalau memang dia mau imam kok dia pakai kaosan aja gitu kan. Kan biasanya setelan gitu, pakai jubah gitu kan atau sarung sama baju gamisnya. Terus saya lihat itu sampai jam berapa itu nggak ada gerak-gerik juga. Beda kan waktu mau subuhan gitu kan. Pakaian kebesarannya itu dia pakai gitu kan. Pokoknya udah kayak imam besar ya dari mana dari. Sampai beberapa teman panitia itu ada yang bertanya-tanya, ini imamnya yang mana ini? Sampai ditanya, Gitu ya. imamnya yang mana ini? Iya. Untung ada badalnya tadi. Ada. Untung badalnya luar biasa pemirsa. Kalau enggak, tapi alhamdulillah itu berkahnya kedatangan tamu sampai diawali dengan kita sholat di Al-Fatih gitu ya. Iya. Bersama-sama ya. Iya, ya memang sebenarnya sih ini ya. Kita semua itu harus siap ya dalam segala kondisi medan ya, dan ya memang sebagai seorang ya kita ini kan sudah dakwah ya, sudah kita dakwah meskipun mungkin masih dalam sekup-sekup yang kecil gitu kan. Nah, itu kita harus siap dalam segala kondisi gitu ya. Kalau kita misalkan diminta untuk jadi imam ataupun tausiah atau kultum begitu ya. Kita sudah punya pegangan ya. Apalagi nih sebenarnya ini Bung Rofi juga ini, karena Bung Rofi ini kan promotor tahsin di timur ini. antum harus tadi ya. Nah, cuman ini ada lagi ya di masjid mana nih? Al-Islami ya, Al-Islami. Nah, ini masih baru mulai nanti malam ya. Iya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan ya, dan karena dari pengurus masjidnya sendiri itu memberikan kesempatan dan peluang buat kita untuk tampil ya. Ya, insya Allah ya kita tampil itu bukan tanpa ilmu ya, karena ibadah tanpa ilmu itu tertolak ya. Kira kita di sini semua sudah pernah mendapatkan pembelajaran tajwid dengan orang-orang yang bersertifikasi ya, bahkan yang bersanad gitu ya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iya itu ya tadi sedikit ini ya mungkin bisa dibilang lika-likunya ya dalam kegiatan yang mungkin menarik sekali itu, karena akan selalu diingat gitu ya. Diingat gitu. Sampai saya sendiri tuh kaget juga gitu kan. Mana ini Ustaz Yasin nih, kok di mana ini orang ini? Ya Allah, bahkan teman saya sendiri itu yang saya harapkan ada itu kan, ada satu teman yang saya bawa itu memang dari sama-sama rekan guru di Mutiara Rahmah, itu juga nggak ada. Yang mana dia nih? Kok kayaknya sengaja semua menghilang gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah ya kerjaannya berjalan dengan lancar ya. Nah, alhamdulillah. Terakhir Ustaz, mungkin dari Ustaz Yasin dulu ini. Cuman itu kok ada yang nyerah begini tuh, kenapa tuh? Jamaah. Itu diulang lagi. Saking semangatnya sampai kena surat Al-Muzammil sampai kakinya bergetar-getar, angkat tangan, langsung beliaunya itu nyender tidur ngarang, tidak tahan kena surat la uqsimu yaumil qiyamah. Luar biasa. Surat apa aja tadi tuh? Muzammil al-qiyamah sama sama idatil buruj. Itu nggak diterusin al-jinnya. Iya, Masya Allah ya. Nah, kita kembali ke ini Kang Yasin ya, Ustaz Yasin.
Tadi kan terakhir itu diisi oleh Ustadz Iya ya. Masya Allah kita Iya, diberikan sebuah charge ya, dicas ya dari dari kajian beliau, materi yang beliau berikan, Masya Allah tentang tentang akidah juga ya dia diberikan ya. Nah itu bagaimana kesan antum Zat dengan setelah mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Iya itu? Ya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hebat sekali dan luar biasa. Sehingga itulah momen-momen yang ditunggu oleh saudara-saudara itikaf. Ya. Ditunggu. Dan disitulah kita mendapat asupan Sakofah ya. Untuk menguatkan dakwah kita. Untuk bersama-sama menjadi duta-duta Islam. Agar kita menyebar agama ini. Seperti dalam hadis disebutkan, Islam itu akan dikenal seperti matahari bersinar. Matahari bersinar ya. Dimanapun berada tempat ya, akan dibicarakan Islam itu rahmatan lil alamin. Iya. Membawa kasih sayangnya, keberkahannya untuk umat atau untuk alam semesta ini menjadi Rahmat. Ya, menjadi apa sih? Apa? Yang warabun kabur itu? Baldatun thayyibatun. Baldatun thayyibatun Warabbun ghafur. Artinya apa itu? Negeri yang barokah. Negeri yang barokah, negeri yang baik. Baik ya. Baik, thayyibat. Ya. Makanya dengan Islam ini, itu hadis Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, kebaikan Islam, kasih sayang Islam, keberkahan wabarokah dari langit yang turun memunculkan di bumi ini menjadikan berkahnya yaitu dari sumber daya alamnya akan menjadi umat ini bersatu gitu. Bersatu ya. Tidak ada lawan, yang Iya. ada hanya kawan. Dan di situ insya Allah lah akan ada ayat Allah idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullahi ya. Iya betul ya. Ya. Nasrullahi Wal fath. Wal fath akan berbondong-bondong datang untuk memeluk Islam ya. Untuk memeluk Islam karena Islam itu betul-betul akan terpatri dalam dirinya menjadi orang yang ingin lebih baik lagi. Iya, Masya Allah ya, Barakallahu Fik. Itu tadi penutup dari Ustadz Yasin ya. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah tadi bincang-bincang saya ya dengan guru dan kawan saya, Ustadz Yasin dan Kang Rofi ya, terkait kegiatan i'tikaf yang diselenggarakan oleh siapa Ustadz promotornya kemarin itu? Ada Asmaul Husna ya, komunitas Majelis Ta'lim Asmaul Husna ya. Masya Allah itu menjadi percontohan ya sepertinya untuk masjid-masjid yang lainnya ya, di mana mungkin ada kegiatan-kegiatan yang positif ya bisa dilakukan dalam kegiatan itu, sampai tidak mengesampingkan juga bahwa penting sekali melaksanakan sholat malamnya dan ada kajian setelah itu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam perbincangan kami tadi ya. Mudah-mudahan ada faidahnya tentunya ya,
dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan spirit menjelang akhir bulan suci Ramadan ini. Ya, akhirul kalam, saya Sandi Ibrahim. Saya Ahmad Yasin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman, saudara.